Amma ba'du. Saudaraku, para alim ulama dan seluruh sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Mari kita berusaha terus untuk meningkatkan amal dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini selalu. Mari kita berjuang untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan yang sebenar-benarnya, keberkahan adalah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita saling mendoakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya semoga kalian selamat dan diberi rahmat oleh Allah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah keberkahan yang sebenarnya. Keberkahan kalau kita hidup mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup mengikuti petunjuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sholat, kita mengerjakan puasa Ramadan, lantas puasa sunnah, lantas kita mengerjakan sholat malam, sholat 5 waktu, tepat waktunya, meninggalkan semua perbuatan keji, meninggalkan semua perbuatan dosa, meninggalkan semua kemaksiatan. Ini kita hidup barokah. Barokah Allah, artinya barokah dari Allah. Para nabi diberkahi oleh Allah, bahkan bisa memberi berkah kepada sekitarnya. Kalau di sekitarnya itu mengamalkan perintah-perintahnya. Kalau ajarannya dikerjakan, perintahnya dikerjakan, apa yang dilarang dijauhi, hidupnya kita akan mendapatkan keberkahan. Jadi kita ingin barokah. Barokah yang sebenar-benarnya barokah. Barokallah, barokah minallah. Kalau kita taat kepada aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengikuti petunjuk manusia-manusia yang memberi petunjuk kepada kita di sekitar kita ini banyak. Kita ini harus saling mengingatkan, saling menasihati. Yang mana petunjuknya itu sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita amalkan, insya Allah kita mendapatkan berkah. Berkah dari Allah. Kita jauhi perbuatan dolim, perbuatan syirik, perbuatan perzinahan, perjudian, minuman keras, perbuatan judi. Kita jauhi, kita hindari. Hidup kita berkah. Kita ingin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kadang kita tidak mengerti caranya. Kita mencari berkah kepada manusia, tapi kita tidak mau mengamalkan perintah-perintah Allah. Padahal keberkahan yang sebenarnya adalah kalau kita mengerjakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah keberkahan dari Allah. Barokah yang sebenar-benarnya adalah barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus taat. Coba kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mengisahkan tentang Nabi Isa alaihi salam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Waj'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis-sholati waz-zakati ma dumtu hayya. Dan dia menjadikan aku, yaitu Nabi Isa. Nabi Isa mengatakan, dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Ini seorang Nabi, Nabi Isa alaihissalam, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diperintahkan sholat, diperintahkan mengeluarkan zakat selagi dia masih hidup di dunia ini. Jadi barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala kalau kita mengamalkan perintah-perintahnya.
kita mengerjakan perintah Allah, kita menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita mendapatkan barakah, keberkahan yang sebenarnya, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sering menolong orang-orang miskin, kita tolong, kita bantu. Bukan menolong orang, hanya orang-orang tertentu yang kita tolong. Tapi orang-orang miskin kadang kita tidak menghiraukan. Kadang orang-orang tertentu yang kita tolong. Misalnya orang-orang yang mengajarkan ajaran-ajaran yang benar, ajaran-ajaran Islam, kiai atau ustadz atau ulama. Kadang kita mau menolong mereka, membantu mengerjakan sawahnya dan lain-lain. Kita mengharap berkah, padahal berkah yang sebenarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan pada orang tertentu saja. Mestinya kita berbuat baik kepada setiap manusia, apalagi orang-orang miskin, orang-orang yang membutuhkan. Kita berusaha berbuat baik, kita berusaha mencari keberkahan, karena keberkahan yang sebenarnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang ulama, seorang kiai, seorang ustaz, dia tidak bisa memberikan berkah kalau kita tidak mau nurut aturannya. Kalau kita tidak mau nurut sesuai tuntunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seorang ustaz, seorang kiai, seorang ulama, kalau perintahnya sesuai dengan aturan Allah, sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita ikuti, kita taati, nah itu baru kita mendapatkan berkah. Berkah yang sebenar-benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka bisa memberi berkah nasihat. Kalau nasihat itu dijalankan, diamalkan, dan nasihat itu tidak menyelisihi ajaran Nabi Muhammad SAW, dan ajaran itu sesuai tuntunan Rasulullah, lantas kita ambil, kita amalkan, kita kerjakan, itu kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka bisa memberi petunjuk, berkah-berkah, petunjuk, amalan-amalan, amalan yang sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Lantas kita ambil, kita amalkan, dan amalan tersebut, amalan yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW, amalan yang diamalkan sahabat, kita mendapatkan berkah, berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka bisa memberi berkah, petunjuk, berkah, petunjuk, nasihat, yang mana petunjuk dan nasihat itu kalau kita ambil, kita amalkan, kita kerjakan, kita taati, kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Aslinya, intinya berkah yang sebenar-benarnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Seluruh nabi pun mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang kita harapkan keberkahan yang sebenar-benarnya, keberkahan kita di dunia, hidup sampai ke akhirat adalah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berharap berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak pandang itu, walaupun dia bukan kiai, walaupun dia bukan ustaz, walaupun dia bukan seorang ulama, kita tetap berbuat baik kepada dia. Kita bantu, kita tolong sawahnya, kita bantu sawahnya dia, kita bantu, kita tolong dia. Kalau perlu kita beri makan, kalau perlu kita beri sodako, kita bantu. Ini mendatangkan berkah. Walaupun yang kita bantu itu, apalagi yang kita bantu itu orang-orang yang miskin, yang membutuhkan bantuan, itu mendatangkan berkah, berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus berusaha mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, yang mendatangkan berkah, memberi makan orang miskin, membantu orang miskin, membantu orang-orang yang menegakkan kebenaran, orang-orang yang lurus akidahnya, menegakkan kebenaran, memberantas kebatilan. Kita bantu, kita dukung. Ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala.
Mereka tidak bisa memberi berkah kepada kita. Allah yang memberi berkah kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi berkah kepada mereka, kepada orang-orang yang soleh, orang-orang yang benar-benar yang lurus akidahnya. Mereka mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dirinya sendiri tidak bisa memberikan keberkahan. Keberkahan yang sebenarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus bagaimana? Harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus mengerjakan semua perintah Allah. Harus menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang ini kadang-kadang gak mengerti. Perbuatannya dolim, korupsi, mencuri, terus berzina, minum minuman keras, tapi minta berkah sama manusia. Salah. Dia tidak mau mengerjakan nasihat-nasihatnya. Dia tidak mau mengerjakan perintah-perintah Rasulullah. Dia tidak mau mengerjakan perintah Allah, tapi mencari berkah kepada makhluk. Tidak bisa seperti itu. Tidak bisa. Kalau kita ingin hidup kita barokah, barokah sampai di akhirat. Keselamatan, keberkahan sampai di akhirat, bukan di dunia ini saja. Kita harus taat aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus mengerjakan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai berbuat maksiat, jangan sampai keberkahan itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dia orang yang soleh, walaupun dia orang yang taat kepada Allah, kalau dia berbuat perbuatan setelah itu, dia durhaka, dia menyelisihi ajaran Nabi, dia berbuat maksiat, dia melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia bisa dicabut oleh Allah. Keberkahan itu dia dicabut oleh Allah yang ada pada dirinya. Karena pemilik barokah yang sebenarnya itu Allah, Allah Ta'ala. Manusia ini tidak punya apa-apa. Manusia ini hanya diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara kita harus sholat 5 waktu, usahakan tepat waktunya, mengerjakan kebaikan-kebaikan, sering berpuasa sunnah, sering melakukan sholat malam. Waktu-waktu yang kita lalui kita gunakan di jalan Allah, kita gunakan untuk kebaikan-kebaikan. Kita tinggalkan semua perbuatan-perbuatan yang tidak berguna, tidak bermanfaat, perbuatan-perbuatan dolim, perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, minum-minuman keras, perzinahan, perjudian. Kita tinggalkan semua perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan maksiat. Hidup kita tenang. Hidup kita tenang, hati kita tentram. Ini yang mendatangkan berkah, berkah yang sebenar-benarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini walaupun didoakan semoga kamu selamat, semoga kalian mendapatkan rahmat, mendapatkan berkah. Tapi kalau kita tidak mau berusaha, tidak mau menjauhi tidak mau menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, tidak mau mengerjakan perintah-perintah Allah, bagaimana keberkahan itu akan datang? Kita harus berusaha, harus berjuang semaksimalnya untuk selalu menegakkan kebenaran, memberantas kebatilan. Terus kita harus berusaha mengerjakan perintah-perintah Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus berjuang terus di setiap waktu, di setiap detik yang kita lewati, yang kita lalui. Usahakan selalu di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak berzikir, banyak mengingat Allah. Dengan tasbih, dengan tahmid, dengan tahlil, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, atau subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Banyak beristighfar, astagfirullah, astagfirullah. Ini semua mendatangkan keberkahan, mendatangkan ampunan, mendatangkan keselamatan, insya Allah mendatangkan keberkahan hidup kita. Kita harus berbakti kepada ibu dan bapak kita. Kalau dia sudah meninggal dunia, kita berbaktinya dengan mendoakan mereka terus setiap waktu sholat. Selesai sholat doakan ibu, doakan bapak. Setiap selesai sholat doakan. Ini hidup kita insya Allah berkah. Kita bisa berbakti dengan orang tua, kita berbuat baik kepada saudara-saudaranya ibu, kepada saudara-saudaranya bapak kita. Ini mendatangkan keberkahan.
Kita berbuat baik kepada tetangga kita, kepada teman-teman kita, kepada saudara-saudara kita. Ini semua perbuatan-perbuatan baik ini yang mendatangkan barokah minallah. Barokah yang sebenarnya barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita cari. Ini yang kita cari. Kita harus berjuang, kita harus berusaha semaksimalnya. Banyak-banyak memberi makan orang miskin. Banyak-banyak membantu orang-orang yang memerlukan, membutuhkan. Kalau kita diberi kekuatan, kalau kita diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, harta, kekuasaan, pangkat, jabatan, semuanya. Bahkan sekujur tubuh kita ini dari ujung rambut sampai ujung kaki, usahakan gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Gunakan untuk menegakkan kebenaran, untuk memberantas kebatilan. Hidup kita barokah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari ujung rambut sampai ujung kaki kita bisa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau mata kita gunakan di jalan Allah. Kalau telinga kita gunakan kebaikan-kebaikan. Kalau kaki kita gunakan untuk melangkah di jalan-jalan yang baik, yang dihalalkan Allah, yang diridhoi oleh Allah. Ini hidup kita mendapat berkah dari Allah. Gunakan anggota badan kita, tangan kita, kaki kita, mata. Gunakan di jalan Allah. Gunakan untuk selalu mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena di zaman sekarang ini banyak kemaksiatan. Dengan telinga bisa berbuat maksiat, dengan mata bisa berbuat maksiat, dengan HP bisa berbuat maksiat, bisa mendatangkan kemurkaan Allah, bisa mendatangkan kebencian Allah. Dengan HP kita harus hati-hati. Gunakan HP, gunakan untuk mencari keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Caranya gunakan di jalan Allah untuk mendengar pengajian, untuk mendengar kebaikan, untuk kebaikan-kebaikan. Terus mata kita yang kita lihat kebaikan-kebaikan. Gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini mendapatkan berkah. Berkah dari ujung rambut sampai ujung kaki kita. Kalau kita gunakan sekujur badan kita ini di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Ini keberkahan yang sebenarnya adalah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita cari. Kiranya sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma